Ya, jadi kita sekarang mempraktekkan apa yang disebut dengan statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS dan membuat distribusi frekuensi. Berikut ini ada data mengenai IPK mahasiswa. Ini ada beberapa fakultas IPK-nya. Ini banyak. Kita disuruh membuat dalam tabel distribusi frekuensi baik berdasarkan indeks prestasi mahasiswa maupun berdasarkan asal fakultas. Nah, supaya kita praktekkanlah langsung. Kita kecilkan dulu layarnya. Kita lihat, buka SPSS. Nah, inilah SPSS punya saya. Saya besarkan layarnya supaya kelihatan. Saat kita memulai, klik variable view. Nah, yang di bawah kiri. Baru bikin namanya. Pertama, fakultas. Kedua, IPK. Nah, tadi kita lihat fakultas itu, kita lihat dulu ya. Ada ekonomi, fisip, hukum. Ekonomi, fisip, hukum. Ada 3 jenis fakultasnya. Nah, kita bikinlah supaya kita kan di sini ada di sini ini yang ada bacaannya values. Kita klik fakultasnya. Nah, ini kita klik. Nah, ini kan sampai muncul dia. Kita bikin angka 1 untuk ekonomi. Add. Angka 2 untuk visipol. Klik add. Angka 3 untuk hukum. Klik add. Nah, baru oke kan. Nah, baru kita balik ke paling bawah data view. Nah, sudah muncul dia di atas fakultas dan IPK. Nah, sekarang kita masukkanlah datanya. Ini kita geser ke kanan, ini kita geser ke kiri supaya muat, supaya bisa kita memasukkannya. Nah, di sini fakultas ekonomi 111, visipol 2, baru ekonomi 1, hukum 3, ekonomi 1, fisip 2, baru nomor, coba ya, ini harusnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, ada yang salah kita. Ekonomi, 3 ekonominya. Fisip 2, ekonomi lagi 1, betul. Fisip, nah ini yang kita salah. Fisip lagi, nah baru ekonomi, baru fisip. Tadi nomor fisip, ekonomi, fisip, hukum 3, baru 1, baru 2. Nah, sekarang selanjutnya hukum ekonomi 2, 1, baru visipol 3 kali. Hukum tadi 3 ya, salah aku.
331. Baru visip 3 kali. 222. Baru hukum 3 kali. 333. Terakhir ekonomi 1. Nah, nomor selanjutnya 21. Ekonomi 3 kali. 1, 1, 1. Baru visip sekali. 2. Baru hukum 3 kali. 3, 3, 3. Baru visip 2 kali. 2, 2. Terakhir sekali hukum 3. Nah, sekarang kita masukkan IPK-nya. Balik lagi ke atas. 3,3. 2,9. 3,4. 3,8. 2,75. Baru 3,25. 3,7, 3,8, 3,5, 2,9. Pas sampai 10. Nah, sekarang nomor 11. 3,25, 3,25. Ada yang masuk ya, kita tengok dulu biar kita bolehkan dia masuk. Udah. Ya, oke. Nah, kita masukkan lagi. Nah, nomor 13 berarti yang ini 2,75. Kok nggak mau? Nah, 2,75, 2,5, 2,5, 3,25, 3,85, 3,9, 3,5, 2,9. Nah, pas 20. Sekarang kita mau yang 21 ke 30. 3,3, 2,9, 3,1, baru 3,1, 3,1, 3,25, 3,7, 3,8, 3,5, baru 2,9, pas 30. Nah, data sudah kita masukkan. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Ini udah kita bikin tadi ya. Jadi kita besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini kalau kita besarkan. Nah, ini tadi. Ini kita lihat. Tadi ini udah kita kerjakan fakultas. Ini udah kita rubah valuesnya. Udah kita bikin 1 ekonomi, 2 visipol, 3 hukum. Nah, baru setelah itu kita masukkan tadi datanya. Nah, sekarang soalnya tadi ini katanya. Nah, ini. Buatlah tabel frekuensi berdasarkan indeks prestasi maupun berdasarkan asal fakultas. Kita lihat di sini. Kalau dia berdasarkan prestasi, IPK-nya lah. Analize, deskriptif, baru deskriptif. Nah, kita lihat. Nah, ini data kita. Kita klik yang ini. Analize. Kita klik. Cap.
Masukkan, pilih yang ini, deskriptif. Kita klik, baru deskriptif. Muncullah dia. Agak lambat, ini laptopnya agak jadul ya hari ini, jadi agak lambat berputar-putar dia. Nggak apa-apa, sabar aja kita. Kita mau melihat berdasarkan IPK. Kita klik ke kanan. Kita lihat, kita nggak usah dulu yang lain-lain kita sentuh. Kita okekan saja. Muncullah nanti itu di sini. Agak lambat dia. Muncul dia di sini. Kita lihat berdasarkan distribusi frekuensi, jumlah sampelnya atau N-nya populasi ada 30 orang. IPK minimum itu 2,5. IPK maksimum 3,9. Rata-rata IPK mahasiswa itu adalah 3,25 dan standar deviasinya 0,398,91. Nah, sekarang ada yang nggak kita ngerti di situ. Apa itu? Apa itu standar deviasi? Nggak, daripada kita capek mencari-cari, kita tanya aja di ChatGPT. Oke, kita tanya saja ChatGPT daripada kita capek membuka buku. Jelaskan arti standar deviasi dengan bahasa anak sekolah SD, supaya yang paling awam dibikinnya bahasanya. Inilah penjelasan dari ChatGPT. Panjang kali pula ini. Ini dia ya. Jadi katanya, standar deviasi adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh atau seberapa besar perbedaan antara nilai-nilai dalam kumpulan data dari rata-ratanya. Misalnya, kita punya nilai ulangan dari 5 teman. Kita bisa menghitung rata-ratanya. Tapi nilai teman-teman itu tidak semuanya sama persis dengan rata-rata. Jadi, standar deviasi membantu kita mengukur seberapa jauh nilai-nilai itu dari rata-rata. Jika standar deviasinya kecil, artinya nilai teman-teman hampir sama dengan rata-rata. Yang rata-rata. Tapi kalau besar, artinya nilai itu sangat berbeda dari rata-rata. Kita buktikan dulu. Kita keluar dari sini. Kita buka tadi pelajaran kita. Ini kita besarkan. Ini biar nampak. Tadi kalau kita lihat standar deviasi. Standar artinya tahulah kalian ini standar. Kalau deviasi berarti penyimpangan. Apa yang menyimpang? Yaitu seberapa jauh dari rata-rata. Jadi syaratnya tadi, semakin besar nilai standar deviasi atau SD, semakin jauh dari rata-rata. Semakin kecil
nilai SD semakin dekat ke rata-rata. Nah, kita lihat di sini. Kita buktikan dulu. Di sini dinyatakannya 3,25 rata-rata. Coba kita 3,25. Nilai maksimum 3,90. Nilai minimum 2,5. Jadi kalau kita gambar dia 2,5, ini rata-rata 3,25 atau kita bikin aja lah 3,3. Paling jauh 3,9. Kalau kita tarik garis lurus, cuk. Disinilah yang ini paling rendah. Ini yang paling tinggi. Ini rata-ratanya. Jadi jarak dari sini biasnya atau penyimpangannya itu dihitung menjadi 0,39 atau 0,4. Nah, jadi kalau kita bikin 3,3 ditambah 0,4 menjadi 3,7. Kalau 2,5 kita tambah 0,4 itu menjadi 2,9. Ah, ini dengan ini ya, ini 2,9. Enggak sapat juga rata-ratanya. Makanya ini termasuk standar deviasi yang besar. Dia semakin jauh dari rata-ratanya. Nah, itulah mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau nggak paham kalian carilah di internet atau di DP. Silahkan saja ya. Nah, kita lihat. Sekarang kita tadi ini udah kita kerjakan berdasarkan nilai prestasinya. Nah, inilah. Nah, ya, jadi ini kenapa banyak ini? Ada range, minimum, maksimum, mean, standar, varian, skewness, kurtosis. Kok kita punya sedikit? Nah, itu di sini. Nah, kita lihat. Kita buka lagi. Kita ulang ya supaya muncul. Analise deskriptif. Nah, di option. Kita klik option, cep. Nah, kalau kita mau kita tampilkan semua, ini kita tampilkan, ini kita tampilkan, ini kita tampilkan, kita klik continue, kita oke kan. Muncul dia banyak seperti ini. Ada skewness, ada kurtosis. Ya. Coba, apalah ini artinya variance. Ada skewness, ada kurtosis. Gampang, kita tanya ChatGPT, ngapain kita pusing-pusing? Jelaskan. Supaya jangan panjang-panjang. Kita ketik di sini. Ini kadang kalau laptopnya lemot seperti inilah. Nggak mau dia langsung. Kita ketik. Jelaskan, nggak mau dia. Udah baru mau dia. Nah, kita jelaskan. Kenapanya? Oh, ada ini yang muncul. Ini baru kita ketik lagi di sini supaya muncul lagi. Kita klik jelaskan dalam 50 kata apa itu variance. Enter. Supaya jangan panjang-panjang penjelasannya. Nah, di sini ada udah dijawabnya ini. Dah.
Varian C adalah ukuran menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam sekumpulan data menyebar dari rata-ratanya. Kalau standar deviasinya bukan menyebar tadi, standar deviasi itu melenceng atau menyimpang dari datanya. Ini nilai-nilai menyebar, bedakan ya. Kalau ecek-eceknya kalau saya gambarkan, nah ini ya. Kalau inilah garis ya, inilah data. Nah, ini data titik-titik ini. Nah, kalau ini data ini kayak gini, datanya ini dikatakan menyebar. Inilah yang varians. Kalau dia tadi, kalau dia yang kita sebut dengan standar deviasi, titik terendah, titik tertinggi datanya, ini titik tengah rata-ratanya, seberapa jauh kemelencengannya. Nah, itu dia. Sekarang kita coba lagi. Jelaskan skewness, karena ada tadi di situ. Skewness dalam 50 kata. Enter. Kalian harus terbiasa pakai kayak gini ya. Zaman udah canggih ini sebetulnya. Zaman kalian nanti semakin besar, semakin tua, ini udah makin canggih nanti ChatGPT ini. Ya. Makanya kalian harus terbiasa. Skewness adalah ukuran yang menunjukkan apakah distribusi data mereng ke kiri atau ke kanan. Nah, kan begini kalau dilambangkan, ini titik tengahnya. Kalau di sebelah kiri ini sering disebut dengan negatif. Kalau ke kanan dia sering disebut positif. Ini titik nolnya. Jadi skewness positif, data lebih condong ke kiri. Dan dengan ekor ke kanan yang lebih panjang. Jika negatif, condong ke kanan dengan ekor kiri lebih panjang. Jadi kalau di sini kita umpamakan lagi. Nah, ini dia supaya kalian tahu. Inilah garis tengahnya. Inilah dia tadi negatif di sini, di sinilah positif. Nah, kalau skewness, coba kita dulu ya, kita cari, kita suruh dulu dia memikirkan apa bahasa Indonesianya skewness. Apa bahasa Indonesia skewness? Enter. Kita biar dia suruh dia berpikir. Kemiringan. Ya. Jadi skewness itu sama dengan kemiringan. Nah, jadi kok macam mana? Nah, kalau dia kita tarik data, ini titik garis tengahnya. Data itu kalau lebih banyak dia ke kiri ini, katakanlah ya, lebih banyak ke kiri, maka lebih miring dia ke kiri. Atau ke arah kanan dari distribusi. Kalau dia ke kanan lebih banyak, lebih pendek dia ekornya. Nah, apa artinya tadi? Kalau skewness ke kiri lebih banyak, berarti dia positif, lebih miring, atau bahasa lain condong. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang lain. Ada katanya kurtosis. Apa itu kurtosis? Jelaskan dalam 40 kata dan apa bahasa Indonesianya. Enter.
Nah, ya, di sini katanya kurtosis adalah ukuran menunjukkan seberapa tajam atau datar puncak distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Nilai kurtosis yang tinggi akan menunjukkan puncak yang tajam, sedangkan nilai rendah puncak yang datar. Kurtosis dalam bahasa Indonesia disebut keruncingan. Nah, kalau skewness tadi kemiringan. Macam mana pula ini? Nah, ini biar saya coba jelaskan. Kalau sebuah data, nah ini titik tengah. Data itu dikatakan normal kalau dia berbentuk lonceng seperti ini. Gambarnya jelek kali. Saya ulang. Ini data, ini tengah. Ini nggak runcing-runcing dia. Inilah data sering di dalam statistik disebut dengan terdistribusi dengan normal. Jadi kalau tadi kita ketahui data ini seperti ini. Ini dia disebut dengan skewness kiri. Berarti perhatikan tadi, kalau dia condong ke kiri dianggap dia lawannya. Yang ini ekornya ini yang dinilai. Makanya kalau condong ke kiri atau miring dia ke kiri sering dikatakan positif. Di sini orang salah paham. Dikiranya yang ini, yang miring ini yang dinilai. Tidak ekornya yang dinilai. Kalau contoh, ini skewness ke arah kanan. Condong atau miring ke kanan, maka ini skewness negatif. Karena nilainya yang ekornya ini yang dihitung. Nah, kalau kurtosis, kalau datanya semakin runcing seperti ini, inilah kurtosis. Apa katanya? Nilai kurtosis yang tinggi menunjukkan puncak yang tajam. Jadi semakin tajam dia, semakin dia tinggi nilainya. Nah, nanti kalian saya ajari lagi bahwa skewness kemiringan dan kurtosis bisa digunakan untuk membuktikan apakah data penelitian nanti kalian buat skripsi terdistribusi secara normal atau tidak. Itu dia. Dipakai walaupun ada uji yang lain membuktikannya. Jadi sudah paham kalian itu ya. Jangan lagi kalian tak paham. Nah, kita keluar dulu dari sini. Masih ada satu lagi tugas kita. Tugas kita satu lagi membuktikan fakultas mana. Kita analise. Tadi IPK-nya, prestasinya kita lihat. Sekarang fakultasnya. Nah, ini kalau seperti ini kita pencet saja reset supaya dia kembali normal. Reset, cap. Kembali lagi IPK-nya kemari.
Sekarang fakultas ini yang mau kita periksa. Klik option, terserah. Kita klik semuanya juga boleh. Kita klik kurtosis, sekunes, kita ini semua boleh. Kita oke kan. Nah, muncullah dia ini. Inilah fakultas. Mana dia ini? Ini dia. Nah, ya kita lihat. Dari sini bisa kita lihat. Yang paling sedikit adalah anak fakultas ekonomi. Yang paling banyak adalah anak fakultas hukum. Nah, jumlahnya, rata-ratanya ini 2, tapi tidak bisa kita rata-ratakan ini. Kenapa? Kita bukan angka yang berbicara di sini ya kan, nama fakultasnya. Tapi itulah caranya. Kita kembali lagi ke persoalan yang tadi. Nah, ini dia. Kita keluar dulu dari pembesar layar ini. Nah, sekarang indeks prestasi fakultas sudah. Ini tadi yang udah kita kerjakan. Skor IPK udah kita kerjakan. Udah, ini udah kita dapat. Kita mau menghitung berapa frekuensis. Kita hitung dulu. Tadi kita melihat gambarannya. Sekarang sama kayak tadi. Saya besarkan layarnya. Analise deskriptif. Kalau tadi deskriptif juga kita pilih. Sekarang frekuensis. Yang mau kita lihat IPK-nya. Kita pindahkan. Baru kalau tadi kita pilih option. Sekarang kita pilih statistik. Apa saja yang mau kita pingin hitung? Apakah kuartilnya, apakah min, median, modus, atau jumlahnya? Atau kita mau menghitung standar deviasi, varian, range, dispersi. Perhatikan ini. Ini kalau kita belajar dulu statistik secara manual, ini satu topik ini untuk belajar ini. Desil, persentil, kuartil. Ini pun satu topik. Belajar ukuran pemusatan namanya. Ini pun satu topik ini namanya yang ini. Ini namanya kalau belajar nanti, itu namanya ukuran penyebaran data. Jadi sekali klik kita, ini harusnya belajar ini sampai 3 kali pertemuan. Bagaimana menghitung rata-rata, menghitung modus, menghitung median. Ini namanya pelajarnya sentral tendensi kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ukuran pemusatan. Ini penyebaran data. Disitulah kita hitung standar deviasi, varian, ranknya berapa, standar error minnya berapa. Nah, ini juga kita satu bab lagi kita belajar ini. Nah, dengan adanya software ini cukup kita langsung sekalian saja. Mau kita hitung ininya, sekunes juga boleh. Kita continue, kita oke kan. Nah, muncullah dia semua. Inilah dia. Kita lihat mengenai IPK mahasiswanya, tersebar dia. Ini ada di sini. Ini berarti valid. Berarti ada 30 data yang dimasukkan valid. Missing 0. Berarti tidak ada data yang kita lewatkan. Rata-ratanya ini dia. Standar errornya. Nah, kita buka lagi supaya paham kau. Jangan kau nanti tidak mengerti. Kita ketik di sini.
Apa perbedaan standar deviasi dengan standar error? Nah, kita ketikkan, jelaskan dalam 50 kata. Udah, kita enter. Nah, tadi ada yang pertama, standar deviasi. Jarak jauh antara rata-rata dengan data paling jauh, pak datanya. Kalau standar error, nah, jadi kalau standar error mengukur ketepatan atau ketidakpastian rata-rata dibandingkan dengan rata-rata populasinya. Standar error yang lebih kecil untuk digunakan untuk inferensi, mengukur akurasi. Namanya juga kita lihat ada dua kata dia, standar. Standar itu kan tadi acuan atau panduan lah, nah, kan. Kalau error itu tentunya kesalahan. Nah, tentunya kita membutuhkan data kesalahan yang paling kecil untuk mengukur akurasinya. Sama kayak tadi standar deviasi, dia mengukur bias atau sebaran datanya seberapa jauh dari rata-rata data. Semakin jauh dia atau semakin besar, semakin tidak bagus data tersebut. Nah, berarti yang jadi secara apa kita yang disukai, ya, yang disukai S, D, dan SE yang kecil. Nah, jadi yang dibutuhkan itu nilai standar deviasi dan standar error lah yang kecil. Ya, paham kalian itu? Mudah-mudahan. Kita lihat lagi tadi outputnya. Ah, ini dia tadi. Ini dia. Nah, kita lihat di sini standar errornya 0,07. Agak lumayan lah ya, agak kecil juga ini. Mediannya, modus, standar deviasinya besar juga. Variannya, skewness, dan seterusnya. Ya, jadi kalau range, kalian udah tahu lah range-nya. Range itu artinya, ya, jarak data terkecil dengan terbesar. Nah, itulah rank yang ini. Nah, rank ini. Yang ini. Ya, oke. Persentil juga udah tahu kalian ini ya. Persen itu persen. Jadi kalau yang ada til-tilnya itu ya kan, desil, persentil, kuartil. Nah, ya ada beberapa, nanti kalian pelajari ya, silahkan saja. Nanti kalian buka lagi. Nah, ini dia disebarkannya kumulatif persennya. Oke, kita keluar dulu dari sini. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, sama tadi. Ini dia cara membahasnya. Ini persentil 10, 25, 50, 75, 90. Kalau persentil 10 berarti 10/100. Tabel frekuensinya digunakan dengan SPSS, outputnya seperti berikut. Oh, ada gambarnya. Kok bisa? Gambar itu dibuat dengan frequencies chart. Nah, kita ulangi. Kita buat, kita ulangi, kita besarkan. Analyze descriptive frequencies. Udah, kita buka di sini chart. Tadi kan hanya statistik ini yang kita olah. Ini chart. Mau gambar grafik batang, klik ini, bar artinya batang. Pie, grafik lingkaran.
atau histogram. Terserah mana yang mau kita pilih. Apakah grafik lingkaran? Kalau lingkaran kita pilih, kita continue, oke kan? Nah, kita lihat di bawah sini. Ini muncullah dia ini nanti gambar grafik lingkaran dari data IPK mahasiswa. Sabar ya, kalau dia namanya laptopnya agak jadul, dia agak lambat. Apalagi kalau mengolah gambar ya. Ini belum keluar dia. Coba kita keluar dulu yang sampai sekarang belum keluar ini. Tidak ada dia. Mana gambarnya? Tak ada. Kenapa kok nggak keluar? Iya, kita coba lagi. Lemot kali laptopnya nih. Kita lihat dulu. Ada nggak? Iya, kita ulang. Analyze descriptive frequencies. Kita klik statistiknya. Udah, kita continue. Chartnya kita bikin grafik batang. Kita oke kan. Kenapa nggak mau ini? Wah. Iya. Kita coba lagi. Analyze descriptive frequencies. Kita reset lah dulu semua. Mungkin pening kepalanya. Nah, kita bikin chart. Bar chart dan pie chart. Nggak bisa. Mesti satu-satu. Continue. Oke. Inilah gambar grafik batangnya. Ini dia. Datanya tadi. Inilah apanya. Distribusi frekuensinya. Kok banyak kali gambarnya. Ini yang tadi nih. Tiba-tiba keluar dia sekarang. Nggak apa-apalah. Namanya laptopnya kayak gini. Nah, kita ulang lagi. Analyze descriptive frequencies. Kita pilih gambar grafik lingkaran. Kita oke kan. Mana dia gambar? Inilah dia. Udah paham kalian ya? Jadi jangan ada lagi kalau ada yang sulit-sulit, nanti kita lihat lagi ini. Udah ada gambarnya langsung di sini. Ada latihan ini. Ini ada 2 soal, nanti kalian kerjakan. Nanti saya kirim ya di grup.